Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba Allah tentunya memiliki hajat ataupun keinginan yang dengan itu tentunya bisa mendorong kita semuanya untuk bersemangat melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menjadi sababiah datangnya atau tercapainya hajat atau tujuan kita masing-masing. Namun demikian, perlu kita ketahui bahwasannya kita sebagai seorang hamba tentunya memiliki banyak kekurangan, yang lemah, yang dhaif, yang tidak bisa punya daya apa-apa, tidak bisa memastikan apapun kecuali mendapat pertolongan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini tugas kita sebagai seorang hamba adalah berdoa dan berusaha. Usaha dan berdoa, kedua-duanya ini adalah sebuah sayap yang insya Allah dengan kedua sayap ini, jika kita bersungguh-sungguh, hajat-hajat kita, cita-cita kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjemput cita-cita tersebut, kita laksanakan, kita lakukan usaha-usaha kita yang maksimal sesuai dengan kemampuan dan bidang kita masing-masing. Karena segala sesuatu jika tidak sesuai dengan bidangnya, diserahkan kepada ahlinya, maka tunggu akan kehancurannya. Tapi insya Allah, jika sebuah keahlian itu dipraktekkan, diamalkan, berusaha maksimal sesuai dengan bidang yang ia miliki, ia tekuni, insya Allah cepat ataupun lambat, diiringi dengan permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keinginan hajat kita akan dikabul. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yaitu usaha haruslah kita laksanakan dengan usaha yang betul-betul maksimal, sungguh-sungguh dan sesuai dengan bidangnya. Dan yang kedua adalah doa, jangan sampai kita tinggalkan. Berusaha tanpa doa itu sombong, doa melulu tanpa usaha itu bohong. Jadi kedua-duanya haruslah selaras, seiring dan seirama. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam kitab Wasiatul Mustafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Mari sama-sama kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, alaika, menetapilah kamu, bidu'ai, dengan berdoa,
bainal adani, di antara azan, wal iqamati, dan iqamat. Fa innahu, maka sesungguhnya doa antara azan dan iqamat, la yuraddu, itu tidak ditolak. Dalam suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berwasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan berbagai macam wasiat-wasiat yang istimewa dan luhur, yang insya Allah jika kita bisa memahami dan mengamalkannya, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang terpuji dan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara wasiat beliau adalah alaika bidduai bainal azani wal iqamati fa innahu la yuraddu. Ali, menetapilah kamu untuk konsisten, istiqamah, jangan tinggalkan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat atau waktu antara azan dan iqamah. Sebab waktu antara azan dan iqamah itu adalah waktul mustajabah, yang cepat atau lambat doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikitnya dari wasiat Rasulullah SAW tadi kita bisa mengambil sebuah ilmu yang mungkin dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Yaitu hendaknya kita berdoa kepada Allah saat-saat mustajabah yang hendak kita pilih waktunya. Mungkin banyak di antara waktu-waktu yang mustajabah. Di sini disebutkan salah satu di antaranya, yaitu ketika muadzin berazan. Setelah selesai azan, di situ ada jeda waktu, mungkin 5, mungkin 6, 7, 8, 10 menit atau berapapun itu. Di situ ada waktu antara azan dan iqamah, yang mana waktu tersebut adalah saat-saat yang bagus. Doa tidak akan tertolak, dan insya Allah di situ doanya cepat atau lambat akan diijabah oleh Allah. Apapun doa itu, seperti yang Al-Fakir tadi sampaikan, setiap manusia hamba Allah pasti memiliki cita-cita, memiliki keinginan untuk merealisasikan tersebut. Hendaknya didukung dengan usaha yang maksimal, kemudian diiringi dengan doa-doa yang kita panjatkan keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara saat-saat mustajabah, namun di sini Al-Fakir menyebutkan sesuai wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu? Yaitu waktu antara azan dan iqamah. Boleh itu azan iqamah maghrib, azan dan iqamah isya, antara azan iqamah subuh, azan dan iqamah duhur, ataupun antara waktu azan dan iqamah salat asar. Di situ fa innahu la yuraddu. Doa yang dipanjatkan ketika waktu antara azan dan iqamah la yuraddu, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, bagaimanapun kita seorang hamba tidak bisa memaksakan kehendak untuk segera dikabul oleh Allah. Tentunya doa itu akan dikabul oleh Allah pada saat-saat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika kita sudah bersungguh-sungguh berusaha, sudah sungguh-sungguh berdoa,
tetapi hajat dan cita-cita kita belum dikabul oleh Allah, tentunya ada hikmah yang tersembunyi, dan di situ pasti Allah memiliki rahasia, dan itulah yang terbaik untuk seorang hamba tersebut. Kapan saat yang tepat untuk dikabul dan kapan saat yang tepat untuk belum diijabah, itu mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita meyakini betul apapun yang terjadi ketika kita sudah berusaha dan berdoa semaksimal mungkin, tapi belum terwujud keinginan kita, itulah yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Dengan demikian insya Allah kehidupan kita pun akan tenang, hati kita akan nyaman. Kenapa? Karena diiringi dengan rasa ikhlas, ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi Al-Fakir jelaskan berkenaan dengan doa dan saat yang mustajabah dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga doa-doa kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.